Indonesia memasuki babak kelam dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat. Pemerintah Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka semakin menambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyengsarakan dan menindas. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian dan krisis sosial ekonomi, kebijakan yang diterapkan justru mengarah pada ketidakadilan yang mendalam, merusak tatanan sosial dan memiskinkan rakyat. Gelombang demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap belakangan ini menjadi perhatian publik, termasuk di media asing. The Star, media asal Malaysia, menggambarkan unjuk rasa itu sebagai bentuk protes rakyat Indonesia terhadap situasi terkini atas kebijakan Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi terkini di Indonesia terwujud dalam sejumlah gerakan yang memprotes kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, kata laporan The Star. Setelah tagar Indonesia Darurat menjadi trending pada Agustus 2024 lalu, tagar Indonesia Gelap mendadak viral hingga mendunia. Sejumlah media asing memberitakan aksi Indonesia Gelap, simbol Garuda berlatar belakang hitam, ini merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro-rakyat. Selain tagar Indonesia Gelap, tagar Darurat Pendidikan, Kabur Aja Dulu, dan Kami Bersama Sukatani juga trending di media sosial. Simak informasi selengkapnya di Gule Rampo. Membawa gagasan besar, Indonesia Gelap, krisis iklim dan demokrasi, HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita, maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Sebagaimana diketahui, mahasiswa seluruh Indonesia menggelar demo Indonesia Gelap di depan Istana Negara dan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 20 Februari 2025. Demo digelar tepat saat Presiden Prabowo melantik kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Aksi Indonesia Gelap ini berlangsung selama sepekan sejak tanggal 17 hingga 20 di depan kantor gubernur dan DPRD setiap provinsi. Namun puncak aksi berlangsung pada 20 Februari di depan Istana Negara dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menemui massa. Atas perintah Presiden Prabowo Mensesnek, menerima 9 tuntutan BEM SI dan menandatangani perjanjian untuk menindaklanjuti tuntutan BEM SI. 9 tuntutan itu adalah 1. Kaji ulang Instruksi Presiden Nomor 1 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. 3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis. 4. Tolak revisi UU Mineral yang bermasalah. 5. Tolak duifungsi TNI. 6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset. 7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. 8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. 9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Pada Jumat 21 Februari 2025, BEMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil masih menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap. Lebih dari 30 organisasi sipil turun ke jalan, sebanyak 2,460 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi Indonesia Gelap di kawasan Istana, Jakarta Pusat selama sepekan ini. Aksi Indonesia Gelap memang sempat diwarnai sedikit kericuhan, namun pada 20 Februari, viral video warga negara asing yang diduga diamankan petugas kepolisian karena kedapatan mendokumentasikan aksi. Banyak warganet menduga pemerintah takut negara lain mengetahui masalah yang sedang dihadapi Indonesia, padahal aksi Indonesia Gelap memang sudah viral hingga ke mancanegara. Aliansi BEMSI menggagas aksi ini untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Situasi negara dinilai sudah makin gelap akibat kebijakan-kebijakan yang ada. Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto, mengatakan pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih. Sebanyak 481 kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari itu di Istana Negara Jakarta. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja, kata Herianto. Salah satu tuntutan yang dibawa massa BEM SI adalah mengadili mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kami menilai terdapat andil Jokowi dalam kegagalan pemerintahan ini. Herdiansyah juga menjelaskan bahwa cara pemerintahan Prabowo dalam menjalankan negara tidak jauh berbeda dari kebijakan yang diterapkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, tuntutan mahasiswa saat ini dianggap sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Dalam perjalanan sejarahnya, di mana rakyat dipaksa menanggung beban ketidakadilan yang semakin berat. Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.